This call is now being recorded. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sehat semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Alhamdulillah ya. Sehat. Indri, bagaimana kabarnya Indri? Alhamdulillah baik, Baik Pak. ya, Alhamdulillah. Miss Koja, Baik, Pak. Alhamdulillah. baik. Siva, Nisa, dan semuanya. Pak Baik, Guru Pak. berharap hari ini kondisi kalian semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Ya, tetap semangat walaupun kalian masih belajar di rumah ya, walaupun masih belajar di rumah, tetap semangat, tidak boleh berkecil hati. Pesan Pak Guru adalah di masa pandemi ini kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan, tetap menjaga 3M ya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai terlebih dahulu, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada Indri untuk memimpin membaca doa. Mari teman-teman sebelum belajar kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Indri ya. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sebelum kita mengawali kegiatan, kita harus membiasakan diri untuk berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan, agar apa yang kita kerjakan bermanfaat dan dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum Pak Guru absen nih, sebelum Pak Guru mulai, Pak Guru absen dulu ya. Coba Indri, Pak Guru lihat sudah hadir, Miss Koja sudah hadir, Siva sudah hadir, Artika, Raisa, Nisa, Alhamdulillah. Tapi Pak Guru liatin hari ini ada beberapa anak nih yang nggak hadir, kayaknya yang Umam sama Pergi ya. Mudah-mudahan kita doakan. Mudah-mudahan teman kalian yang hari ini tidak hadir diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah siap. Sudah ya, sudah siap ya. Iya, baik ya anak-anak. Hari ini pelajaran kita adalah pelajaran matematika. Ya, kemarin kita sudah belajar luas permukaan, volume dan luas permukaan bangun ruang. Ya, masih ingat ya? Indri masih ingat? Masih, Pak. Masih ingat ya? Miss Moja masih ingat? Masih, Pak. Iya, jangan sampai lupa ya, jangan sampai lupa. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan. Ya, sekali lagi, hari ini kita akan menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan ya. Ya, baik anak-anak ya, sebelum kita menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan nih, kemarin sudah belajar kan volume dan luas permukaan ya. Salah satunya itu adalah kubus ya, terus kemudian balok. Kemarin sudah dipelajari belum? Sudah. Sudah. Dipelajari ya. Nah, sekarang kita akan menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan. Coba sebelum Pak Guru lanjutkan, ya selain bangun ruang itu apa saja sih kemarin? Ayo mengingat dulu ya sebentar ya. Indri, coba Indri, bangun ruang. Bangun ruang ada Iya, contohnya ada balok, kubus, terus apa lagi? Ya. Bola. Coba yang lain dibantu. Apa? Tabung. Dan lain-lain ya. Kemarin kita sudah belajar tuh ya, volume dan luas permukaannya. Nah, sekarang
kita bagaimana menghitungnya nih kalau misalnya ada 2 bangun ruang. Nih, contohnya begini nih. Ini bangun ruang apa nih? Halo, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini bangun ruang apa? Kubus. Ini bangun ruang apa? Balok. Balok, ya. Balok, oke. Nah, kalau misalnya ini kubus ya, pelajaran sebelumnya, untuk mencari luas permukaan kubus, rumusnya apa? 6 sisi kali sisi. 6 dikali sisi dikali sisi. Kenapa dikali 6? Kenapa dikali 6? Ada 6. Karena sisinya ada 6 ya. Oke, ya ada 6 ya. Ingat ya, jangan sampai lupa tuh. Jadi kalau untuk mencari luas permukaan bangun ruang kubus itu adalah 6 kali sisi atau 6 kali sisi kuadrat. Nah, ya sekarang yang ini apa namanya? Coba yang lain. Coba yang lain. Balok. Ini balok ya. Oh ya, Kak Artika ya, ini balok ya. Coba Artika, kalau untuk mencari luas permukaan balok, rumusnya apa? Pelajaran sebelumnya. 2 kali buka kurung dalam kurung P kali L P kali L tambah P kali T tambah P kali T tambah L kali T. L kali T ya. Itu kalau misalnya untuk mencari luas permukaan balok secara seluruhnya ya. Kenapa sih dikali 2? Nah, ini kan panjang kali lebar nih Pak Guru. Contoh nih, ini kan misalnya panjang kali lebar. Ini yang ini ada 2 nih, makanya dikali 2 ya dalam kurung gitu ya. Terus kemudian panjang kali tinggi, lebar kali tinggi ya, dikali 2 ya. Nah, itu kalau misalnya kita mencari luas permukaan balok seluruhnya ya. Itu pelajaran sebelumnya ya. Harus ingat tuh, nggak boleh lupa ya. Harus diingat-ingat ya, dan harus dipelajari. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan? Misalnya nih, ada bangun ruang begini nih. Ya, coba nih. Pernah ngelihat nggak ada bangun ruang kayak begini nih? Pernah ngelihat nggak? Pernah ya. Misalnya itu dipakai misalnya pas waktu pembagian hadiah tuh. Ini juara 1 di sini, juara 2 di sini gitu. Nah, kalau misalnya ditanya, berapa luas permukaan dari bangun ruang tersebut? Ya, berapa? Nah, tentu kalau misalnya kita ada pertanyaan seperti itu, maka kita harus menghitungnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya bagaimana Pak Guru? Nah, cara menghitungnya hari ini kita akan pelajari bersama-sama ya. Sudah siap anak-anak belajar? Siap ya, siap perhatikan ya. Nanti kalau ada sesuatu yang tidak jelas, silakan kalian tanyakan ya, jangan diam saja ya. Oke, baik. Nah, sekarang kalian perhatikan penjelasan berikutnya nih ya, biar lebih paham ya. Sebentar ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan anak-anak? Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, ini contohnya tadi nih ya. Contohnya tadi Pak Guru berikan contoh 2 buah bangun ruang ya. Nah, bagaimana cara menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan? Misalnya contoh seperti ini ya. Bagaimana caranya gitu. Nah, ini Pak Guru taruh dulu ya. Silakan kalian lebih fokus untuk caranya ya. Nah, untuk menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan ini, ada hal yang harus kalian perhatikan. Pak Guru, itu kan ada 2 bangun ruang, gampang dong, tinggal jumlahkan saja. Kita hitung dulu baloknya, terus kemudian kita hitung dulu kubusnya. Boleh nggak kalau seperti itu? Nah, itu dia yang harus kita pahami ya. Nah, ternyata untuk menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan itu ya tidak seperti apa yang
tadi pertanyaan tadi ya, ini ada aturan yang harus diperhatikan ya. Pada prinsipnya betul, tapi itu kurang sedikit lagi ya. Nah, hal yang harus diperhatikan dalam menghitung bangun ruang, luas permukaan bangun ruang gabungan, yang pertama, nih ya, coba yang pertama, coba Sipa dibaca dulu. Sipa, silakan dibaca. Hal yang harus diperhatikan, ya silakan. Satu, tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun tersebut. Iya, oke. Jadi ini hal yang harus diperhatikan ketika kalian menghitung bangun ruang gabungan. Pertama, ya. Pertama adalah tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun ruang tersebut. Nah, coba kita lihat nih. Nih, kita lihat nih gambar ini nih. Ya, misalnya contoh gambar ini nih. Ini ada berapa bangun ruang nih? Coba Indri. Indri, ada berapa bangun ruang? Indri, halo? Indri, atau yang lainnya bantu? Halo? Ada berapa bangun ruang? Ada berapa bangun ruang? Yang ini, contoh nih, di gambar. Ada berapa? Ada Yang ini, ada dua ya. Yang ini berbentuk apa, Indri? balok, Balok. Yang ini berbentuk apa? kubus, Kubus ya. Jadi kita sudah tahu nih, ya, udah tahu nih. Oh, ini berarti ada dua bangun ruang ya. Berarti ini yang ini namanya balok dan ini kubus ya. Jadi pertama kita menentukan dulu. Kita sudah menentukan nih, kita sudah tahu. Oh, iya itu balok dan kubus. Nah, baru kita langkah selanjutnya. Ya, langkah yang kedua adalah coba Widya tolong dibantu dibaca. Widya, silakan. Atau Siva boleh. Halo. Silakan dibaca. Iya, silakan. Yang kedua. hitunglah luas permukaan setiap bangun ruang. Jika ada sisi yang saling berempit, luas tidak dihitung. Ya, oke ya, Pak Guru ulang ya. Setelah kita menentukan bangun ruang ya, tadi udah tahu nih. Yang kedua, langkah yang kedua adalah hitunglah luas permukaan setiap bangun ruang. Jika ada sisi yang berimpit, luasnya tidak dihitung ya. Jadi yang pertama kita menghitung nih luas permukaan bangun ruang tersebut nih. Kita hitung yang misalnya ini kan misalnya ini balok ya. Balok nih kita hitung nih. Dan yang ini juga kita hitung ya. Akan tetapi kita perhatikan gambarnya ya. Di sini ada sisi yang berhimpit nih. Ada sisi yang berhimpit. Berarti sisi yang berhimpit itu kan sisi yang ini dan sisi yang ini kan. Ya enggak? Nah, kalau kalian perhatikan di gambar ini, nah ini ada sisi yang berimpit nih. Ini sisi yang berimpit nih. Nah, di sini keterangannya, jika ada sisi yang saling berhimpit, luasnya tidak dihitung. Ya, paham anak-anak sampai di sini? Paham, Pak. Paham ya, oke, baik ya. Dan yang ketiga adalah, coba Artika, tolong dibaca. Jumlahkan luas permukaan dan semua bangun ruang tersebut. Coba ulangi lagi, yang jelas bacanya, jangan terburu-buru. 3. Jumlahkan luas permukaan dan semua bangun ruang dari semua bangun ruang tersebut ya, Pak Guru ulang ya. Baik, terima kasih. Yang ketiga adalah jumlahkan luas permukaan dari semua bangun ruang tersebut. Ya, setelah dihitung tadi dikurangi sisi yang berhimpit, baru kita jumlahkan. Ya, ingat ya anak-anak ya, ada 3 tuh ketentuannya ya, harus diingat dan harus kalian catat, harus kalian pahami. Ya, mengerti ya? Oke? Mengerti. Sampai sini sudah paham? Iya, baik. Kalau sudah paham sekarang, nah tadi ini sudah ya. Nanti silakan di LKPD-nya ada pertanyaan tuh, ya. Ini adalah bangun ruang apa saja gitu ya di LKPD-nya. Silakan nanti ditanyakan ya. Dicatat sekalian ya. Nah ini tadi yang pertama adalah langkah pertama kan tadi kita tahu bahwa misalnya contoh nih, ini gambar yang ini ya. Pertama kita harus ini dulu ya, bangun ruang apa saja. Tadi sudah dikatakan sama Indri ya, kubus dan balok ya.
Nah, kemudian setelah itu dihitung luas permukaannya dari bangun ruang tersebut. Nah, karena ini luas permukaan seluruhnya ini kan 6. Coba masih ingat? Coba luas permukaan kubus tadi diulang. Cika, luas permukaan kubus. 6. Cika, 6 dikali sisi kali sisi. Ya, ini jangan sampai lupa ya. Terus kemudian balok, luas permukaan balok. Coba Poja, luas permukaan balok. 2 kali dalam kurung. P kali L Ditambah P kali T ditambah L kali T. Ya, oke ya. Nah, nanti ini nanti dikurangi ya, dikurangi sisi yang berhimpit. Ini sisi yang berhimpit nih, sisi yang berhimpit ini. Nah, kita kurangkan ya. Berarti kalau misalnya kita menghitung, nanti kita kurangi nih berapa nih. Ini kan sisinya semuanya ada 6 kan ya. Nah, karena ada salah satu sisi yang tidak dihitung, maka ini bukan 6 lagi ya, nanti jadinya 5 ya. Nah, begitu juga sama yang ini nih. Yang ini 2 kali panjang kali lebar, ini kan semuanya. Tapi ada sisi yang berhimpit. Sisi yang berhimpit itu sisi yang ini nih. C, B, F, G. C, B, F, G ini setara dengan sisi kubus kan? Nah, nanti ini dikurangi sisi kali sisi yang ini, ya. Nah, ini kan baru semuanya. Nah, agar lebih jelas, yuk kita perhatikan soalnya. Soalnya seperti ini, ya. Ini bangun ruang, kubus sisinya 8, ini balok, ini panjangnya 12, tingginya 20, lebarnya berapa ini? Lebarnya berarti sama dengan ini ya. Lebarnya berapa? 8 ya. Ini karena sering sejajar nih ya. Jadi kalian harus bisa jeli melihat gambar ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita bahas bersama-sama bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama kita sudah tahu ya. Ini bangun, balok, dan kubus ya. Berarti kita hitung satu-satu. Luas permukaan kubus ya, kita hitung. Ini dulu kita hitung dulu luas permukaan kubus. Tadi luas permukaan kubus rumusnya bagaimana? 6 kali sisi kali 6 kali sisi kali sisi. Nah, coba sekarang kalian perhatikan di sini. Ada sisi yang berhimpit nggak dari kubus itu? Kalau misalnya Pak. ini ada ya. Ini sisi yang di sini kan, sisi yang berini ya. Berarti di sini nggak dihitung. Kalau nggak dihitung berarti pakainya 6 atau berapa? 5 ya. Berarti 5 dikali sisi kali sisi ya, atau sisi kuadrat ya. Sampai di sini sudah paham? Ya, Sudah, Pak. Sudah ya, baik ya. Nah, sekarang kita hitung sama-sama. Sama dengan 5-nya ditulis dulu. Dikali. Sekarang coba kalian lihat sisi kubus ini, sisinya ada berapa? 8 ya, sisinya 8. Maaf, bukan sisinya ada berapa. Sisinya panjang sisinya 8. Berarti 8 dikali 8 ya. Sama dengan, coba kita hitung sama-sama. 5 kali 8 berapa? 40. Maaf, 40 ya. 40 dikali 8. 40 kali 8. Kalau bingung, 4 dikali 8 aja. 32. Tambahin 0. Berarti 320 cm persegi. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham ya? Ya, baik. Ya, baik. Nah, sekarang kita menghitung luas permukaan baloknya. Luas permukaan baloknya bagaimana? Nah, luas permukaan baloknya kita tulis dulu ya, semuanya dulu. 2 kali tadi ya, cepet aja ya, karena ini waktunya. 2 kali dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi ya. Nah, sekarang kita sebelum kita masukkan, nah berarti di sini ada sisi yang berhimpit nggak? Ya, ada. Tadi ya sudah dibahas ya, ada sisi yang berhimpit. Sisi yang berhimpit itu adalah sisi yang dari kubus ini kan. Sisi kubus ini berarti sisi kali
sisi ya. Sengaja Pak Guru kasih warna merah. Jadi ini sisi kubus ya. Nah, sampai sini sudah paham? Sampai sini sudah paham kenapa Pak Guru dikurangi sisi kali sisi? Karena di sini tadi ada sisi yang berimpit ya. Kalau Pak Guru ini jelaskan begini kan. Nah, sisi yang berimpit ya ini kan bentuknya persegi kan. Dari sini ke sini nih. Bentuknya persegi kan. Nah, dikurangi sisi kali sisi. Nah, sekarang kita masukkan. Ya, masukkan angkanya 2 kali dalam kurung. Coba kita lihat dulu balok. Pak Guru, sekarang balok. Coba dilihat baloknya. Panjangnya berapa baloknya nih? Yang ini. Iya, jadi nggak tahu. Berapa? Berapa? 20 cm. Ini panjang. Yang ini. Panjang. 12 ya. 12 apa 20? 12 ya. Panjangnya 12 kali 8. Ya, 12 kali 8. Ditambah panjang kali tinggi. Ayo suaranya di mute dulu ya. Yang itu yang ada suara ini. Panjang kali tinggi berapa? Panjang kali tinggi, panjangnya berapa? 12 kali 20 ya, ditambah lebar kali tinggi. Lebarnya berapa? Lebarnya 8 kali 20 tutup kurung. Ya, mohon maaf yang suaranya itu di mute dulu ya. Dalam kurung sisi kali sisi. Sisinya berapa? 8. Sisi ini, sisi kubus ya. Sisi kubus ya, berarti 8 dikali 8 ya. Nah, sekarang kita hitung. Mana yang dikerjakan dulu nih? Mana yang dikerjakan dulu? Yang dikerjakan dulu adalah yang dalam kurung ya. Yang dalam kurung, ini dalam kurung kerjakan. Berarti ini 2 kali dalam kurung. Nah, ini kita kerjakan yang depan dulu ya, dalam kurung yang di depan ya. Ntar kalau sudah baru kerjakan yang ini. 12 dikali 8, berapa? 96. Cepat aja ya. Berapa? 96. 96. Oke, bagus sekali. Terima kasih. 12 kali 20. Kalau bingung 12 kali 2, berapa? 240. Oke, bagus ya. Kalau bingung 12 kali 2, 24 kan? 24 tambahin 0, 240. Oke, cakep. Tambah 8 kali 20. 8 kali 2 aja, 16 kan? Tambahin 0, berarti 160. Tutup kurung nih. Nah, ini nanti kita selesaikan ya, tapi kita selesaikan yang ini dulu nih. Dalam kurung, 8 kali 8 berapa? 64. 64. Nah, sama dengan kerjakan dalam kurung dulu ya. 2 kali 96 ditambah 240 ditambah 160. Ayo, cepat aja. Pak Guru bantu ya. Hasilnya adalah 496. Kurang yang ini ya. Dikurang berapa? 64. Ya, dikurang 64 sama dengan mana yang dikerjakan dulu? Kali dulu ya. Yang ini dulu ya. Pak Guru bantu ya, biar cepat ya. Pak Guru hitung. Hasilnya 2 kali 496 itu adalah 992 dikurangi 64. Nah, sekarang dihitung nih. 992 dikurangi 64 itu hasilnya berapa? Coba dihitung, silakan. 928. Berapa? 928. Iya, bagus ya. Hasilnya adalah 928. Nah, kita sudah menghitung nih luas permukaan dari masing-masing bangun ruang sesudah dikurangi sisinya ya. Nah, sekarang setelah itu baru kita jumlahkan luas permukaan seluruhnya ya sama dengan itu luas permukaan kubus ditambah luas permukaan balok. Nah, sekarang kita lihat luas permukaan kubus berapa? Di sini berapa? 320 cm persegi ditambah luas permukaan balok yang ini berapa? 928. Nah, coba silakan kalian hitung, coba coret-coret. Ada yang sudah ketemu? Sudah. Sudah. Ya, oke, cepat banget menghitungnya. Berapa hasilnya? 1248. 1248. Coba kita lihat ya. 1248 cm
persegi. Nah, jadi luas permukaan bangun ruang tersebut adalah 1.248 cm persegi. Ya, anak-anak. Oke, sampai di sini sudah paham? Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah ya? Baik. Sebenarnya ada cara lain. Ada cara lain nih. Nanti cara lain ini Pak Guru akan jelaskan di pertemuan yang akan datang ya. Karena waktunya tidak mencukupi ya. Nah, Pak Guru ingat-ingat kembali. Coba bagaimana cara menghitung luas permukaan, hal yang harus diperhatikan untuk menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan. Apa kesimpulannya? Tadi, 1. Untuk menghitung luas permukaan bangun ruang yang harus diperhatikan, apa? 1. Ayo. Sisi yang berimpit. 1 dulu. Tentukan bangun ruang apa saja yang menyusun bangun ruang tersebut. Ya, jadi kita harus bisa menentukan dulu nih. Oh, tadi kubus. Oh, ini balok gitu ya. Berarti kita harus tentukan dulu ya. Setelah itu, yang kedua Pak? Ayo Bu, makasih Bu. Yang kedua Pak? Hitunglah luas permukaan setiap bangun ruang jika ada sisi yang saling berimpit, luasnya tidak dihitung ya. Tadi ya, itu harus diingat tuh. Jadi kalau misalnya ada sisi yang berhimpit seperti tadi, ya seperti ini, berhimpit, maka luasnya tidak dihitung ya. Paham ya anak-anak ya? Paham ya? Yang ketiga, coba yang ketiga. Yang ketiga adalah jumlahkan luas permukaan dari semua bangun ruang tersebut ya. Jadi dijumlahkan setelah kamu menghitung, jumlahkan luas permukaan. Tadi kan udah dihitung tuh, setelah dikurangi baru kamu jumlahkan. Oh, balok tadi setelah dikurangi hasilnya begini, kubus setelah dijumlahkan hasilnya begini. Nah, sekarang dijumlahkan tuh ya. Paham ya? Paham ya anak-anak ya? Nah, sekarang paham ya? Nah, sekarang coba kalian lihat LKPD-nya. LKPD-nya. Kalian lihat, perhatikan LKPD-nya. Silakan. LKPD-nya sudah dibuka LKPD-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, sekarang coba dilihat. Indri sudah mengerjakan? Sudah selesai? Iya, Pak. Udah ya. Sipa sudah? Sipa sudah? Sudah ya? Sudah ya. Terus yang lainnya, Cika sudah selesai? Sudah, Pak. Cika, oke ya. Sekarang kita bahas bersama-sama nih, ya. Gambar tersebut terdiri atas 2 bangun, yaitu bangun apa aja nih? Kubus dan balok, ya. Ya, oke ya. Nah, sekarang pada bangun kubus, sisi yang berimpit adalah sisi apa nih? Yang ini? CB, F, FG ya. Kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan Pak Guru gedein lagi nih. Tuh, gedein lagi ya. Sisi yang berimpit ini pada kubus CB, F, G. Nah, yang di sini pada sisi balok, sisi yang berimpit adalah sisi CB, F, FG ya. Ini sisi yang berimpit, ini tidak boleh dihitung ya. Nah, itu harus dikurangi, berarti dikurangi di situ. Nah, nomor 5. Tentukan luas permukaan kubus setelah dikurangi sisi yang berimpit. Ya, tadi sudah ya. Nah, nanti silakan nanti kalian ini lagi. Nah, yang ini tidak Pak Guru bahas. Tentukan luas permukaan setelah ini ya. Nah, sudah ya. Sudah dikerjakan ya tadi ya. Sudah dibahas juga. Nah, sekarang sebelum Pak Guru ini ya, untuk mengukur kemampuan kalian, Pak Guru kasih soal ya. Pak Guru kasih soal, silakan. Soalnya sudah Pak Guru share. Soalnya sudah Pak Guru share di grup
Ya, soalnya sudah share di grup. Silakan kalian kerjakan. Pak Guru kasih waktu 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah ya, udah 5 menit nih. Sudah 5 menit, sudah selesai. Ya, baik. Nanti silakan tugasnya dikumpulkan di grup WA. Ya, tugasnya di grup WA. Nah, kalau kalian belum sempat menulis, silakan kalian screenshot. Soalnya soal yang satu ini, sudah screenshot? Sudah ya. Nah, yang kedua screenshot, silakan di screenshot. Kalau sudah selesai, nanti silakan kalian kirim di Classroom aja, jangan di WA. Kalau di WA Pak Guru nanti tumpang tindih, Pak Guru nyarinya agak sedikit susah ya. Ya, baik. Ya, Nanti kalau misalnya setelah ini kalian boleh berdiskusi ya, setelah berdoa nanti kalian boleh berdiskusi bagaimana cara menyelesaikannya ya. Karena waktunya tidak mencukupi, nanti silakan kalian boleh berdiskusi dengan menggunakan WA. Ya, bagaimana sih caranya gitu ya, cara menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan tugas kegiatan kita, yaitu menghitung luas permukaan bangun ruang gabungan, yaitu bangun ruang, kubus, dan balok. Ya, sudah paham semua ya anak-anak ya? Ya, sudah paham ya? Kalau misalnya kalian masih belum paham, boleh kalian lihat channel YouTube Pak Guru, videonya sudah Pak Guru share di channel YouTube Pak Guru Karnawi 76. Baik, kalau tidak ada pertanyaan sebelum Pak Guru tutup? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, sudah jelas semua Tidak ya, ada, alhamdulillah. Iya, Pak. Baik, kalau tidak ada, silakan Indri dipimpin untuk membaca doa. Mari teman-teman kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya. Itu saja barangkali anak-anak yang perlu Pak Guru sampaikan. Nanti silakan kalian boleh berdiskusi ya setelah ini. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, Pak Guru tutup dulu ya. Pak Guru ini dulu, jangan ditutup dulu ya, berhenti merekam dulu.